Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Mr. Dani. Teman-teman kelas 3, apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat ya, sehat jasmani maupun rohaninya. Oke teman-teman, dalam pembelajaran daring kalian harus tetap semangat ya. Semangat pagi, 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 pagi. Allahu Akbar. Oke teman-teman kelas 3, sebelum dimulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, berdoa selesai. Sekarang kita akan masuk ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kelas 3, salam pramuka. Nah, Mister mengambil video ini berarti di hari Selasa, sedang memakai baju pramuka. Teman-teman, sekarang kita masuk ke materi bahasa Indonesia tentang temanya tema 2, subtemanya yaitu menyayangi tumbuhan. Oke, menyayangi tumbuhan. Dan kompetensi dasarnya kita baru nih, 3.5, menggali informasi wawancara tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara atau eksplorasi lingkungan. Oke. Indikatornya mengidentifikasi informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan menentukan informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan. Oke teman-teman, modul yang telah Mister buat ini, sini kita belajar cara mewawancarai tentang cara-cara perawatan tumbuhan. Nah, seperti modul yang sudah Mister buat, di sini kita baca ya. Di materi pembelajaran satunya nih, ayo membaca. Nah, teman-teman bisa baca dulu nih. Saya baca dulu. Sini ada Dandi, Nina, Doni, Mira, Adi, dan Safety. Nah, mereka ini, teman-teman mereka ini sedang merawat tumbuhan di halaman sekolah mereka. Nina dan Mira menyirami tumbuhan ya. Nah, kegiatan yang mereka lakukan merupakan cara untuk menyayangi tumbuhan, yaitu menyiraminya. Kan memberi air tuh, memberi makanan kepada tumbuhan. Nah, menyayangi tumbuhan merupakan bentuk rasa bersyukur kita kepada Tuhan ya. Kita harus senantiasa bersyukur karena dengan tumbuhan ini kita bisa menjadi sehat. Benar gak? Sayur-sayuran itu kan berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan itu apa aja sih? Sayur banyak loh. Kan ada sayur tomat, ya kan? Terus ada brokoli, kol, wortel, jagung. Pokoknya banyak deh itu yang ada sayurannya, itu merupakan tumbuhan. Dan buah pun itu tumbuhan, buah-buahan itu tumbuh-tumbuhan. Yang bikin kita pintar, smart kan. Itu ada buah-buahan, ada tumbuh-tumbuhan. Nah, itu banyak manfaatnya, banyak vitaminnya, banyak nutrisinya. Itu ada di tumbuhan dan buah-buahan. Ada buah-buahan yang sering kita makan, yang sering kita jumpai itu jeruk aja deh, kita ambil contoh jeruk. Jeruk ini kan mengandung vitamin C, itu tumbuh-tumbuhan jeruk ya. Jeruk itu daunnya juga bisa dimanfaatkan banyak untuk mengobati itu. Ketika sakit perut bisa makan daun jeruk gitu ya. Jeruknya ini mengandung vitamin C. Ada lagi enggak sayur-sayuran seperti sayuran apa nih? Kayak penyedap rasa kita kan ada bawang, ya kan, ada cabai. Itu kan menambah lezat kenikmatan kita ya. Jadi kita harus bersyukur. Jadi cara bersyukurnya yaitu kita menyayangi tumbuhan. Nah, kita harus saling menyayangi sesama manusia. Sama manusia itu betul. Sama teman kita, sama saudara kita, adik kakak kita, mamah kita, papa kita, ayah bunda kita, umi abi kita, kakek nenek kita, eyang kita kan, ayo siapa lagi?
guru-guru kita harus kita sayangi semuanya. Yang penting mereka adalah manusia, oke? Kita harus menyayangi sesama manusia. Nah, selain itu kita harus menyayangi tumbuhan. Nah, kan tumbuhan itu memberikan banyak manfaat buat kita ya. Selain membuat kita kuat, membuat kita smart, atau membuat kita pintar. Nah, perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk rasa bersyukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita jaga sih? Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian atau kelangsungan hidup tumbuhan? Salah satunya menyiraminya, merawatnya, tidak memotongnya. Ya kan? Kan ada di hutan, seperti hutan Kalimantan itu kan banyak yang ditebang-tebang. Itu nggak boleh. Kita harus merawatnya, kita menjaganya. Ketika hutan gundul, kita harus menanamnya kembali. Nah, agar apa? Tumbuhan ini kan menghasilkan oksigen, sehingga kita bisa bernafas lega. Kalau teman-teman yang di depan rumahnya banyak tumbuhan, pasti ketika bangun subuh itu udaranya sejuk sekali. Masya Allah, itu nikmat luar biasa ya. Udah sejuk, kita olahraga, jogging. Gak usah lama-lama, joggingnya 5 menit aja. Insya Allah hidup kita sehat, dan jangan lupa pola makannya diatur ya teman-teman. Makan makanan yang bergizi. Nah, sekarang teman-teman sudah pernah melakukan wawancara belum nih? Kemarin kan sudah nih. Ada beberapa, Mister punya catatannya loh. Ada 12 orang yang sudah mengirimkan video wawancara tentang HUT kemerdekaan Republik Indonesia kemarin. Itu Mister applause ya. Terima kasih yang sudah mengirimkan video wawancaranya. Insya Allah Mister akan kasih nilai yang maksimal untuk teman-teman yang sudah mengirimkan video. Itu merupakan salah satu indikator penilaian yang Mister ambil dari video wawancara untuk masuk dalam kompetensi dasar KD 3.5 menggali informasi tentang wawancara. Nah, itu salah satu masuk. Nah, teman-teman sebelum melakukan wawancara itu teman-teman harus tahu tuh. Kan sebelum melakukan wawancara itu ada yang namanya pewawancara dan ada yang namanya narasumber. Nah, coba teman-teman ingat lagi deh. Kemarin kan teman-teman yang nanya ya. Itu teman-teman nanya, ibu teman-teman atau mama teman-teman itu yang menjawab. Nah, siapa yang menjadi pewawancara dan siapa yang menjadi narasumber? Kayak Mister sedikit jelaskan di sini. Yang untuk menjadi pewawancara yaitu adalah yang melakukan pewawancara itu yang melakukan kegiatan tanya jawab, yang menanya. Berarti teman-teman kemarin posisi teman-teman itu adalah sebagai pewawancara. Sedangkan orang tua teman-teman atau mama atau ibu atau bunda teman-teman itu adalah narasumber yang memberikan informasi. Jadi teman-teman melakukan pertanyaan dulu kan kepada mama teman-teman. Oke mama apa yang tahu dengan hari kemerdekaan ini gitu. Bagaimana cara kita memperingatinya? Hari kemerdekaan itu seperti apa mama? Nah, teman-teman nanya tuh. Nah, nanya juga ini ada daftarnya nih. Teman-teman harus tahu daftarnya apa aja sih. Di sini di modul udah Mister kasih nih tulisannya. Nah, banyak fungsinya nih. Yang pertama, pastikan ada apa. Sekarang tanya dulu teman-teman. Apa? Nah, apa ini fungsinya buat apa? Digunakan untuk menanyakan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Apa makna dari kemerdekaan? Kemarin kan nanya kan. Nah, setelah apa itu ada siapa. Siapa ini digunakan untuk menanyakan orang, jabatan atau pekerjaan. Siapa Presiden Republik Indonesia yang pertama? Jawabannya Soekarno. Atau siapa yang memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia ini? Siapa? Soekarno yang membacakan teks proklamasi di Rengas Dengklok kan kemarin. Kemudian setelah siapa, kapan? Yang ketiga tuh kapan? Yang pertama apa? Kedua siapa? Ya kan? Yang ketiga ini adalah siapa? Kapan? Yang ketiga itu adalah kapan? Di kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu. Kapan Indonesia merdeka? Di hari apa? Tanggal berapa? Bulan apa? Tahun berapa? Kapan? Dijawab sama mama teman-teman kan. Oh, Indonesia merdeka pada tahun 1492
1945 ya, atau pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia oleh Bapak Proklamator Indonesia yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta wakilnya. Nah, setelah kapan yang ketiga itu, ada yang keempat. Yang nanyakan keempat itu di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat? Di mana Indonesia merdeka? Kemarin di Jakarta ya, Jakarta. Nah, setelah diculik kan kemarin Bapak Soekarno diculik ke Rengas Dengklok. Nah, setelah diculik langsung kemerdekaan itu diproklamasikan di Jakarta kalau nggak salah. Dimana itu untuk menanyakan tempat. Dan itu mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Mengapa Indonesia harus merdeka? Mengapa Bapak Soekarno ini diculik ke Rengas Dengklok? Itu kan menanyakan alasannya mengapa. Oh, Pak Soekarno diculik ke Rengas Dengklok agar mempercepat kemerdekaan Indonesia, agar tidak ditunda-tunda. Itu kan suatu alasan. Nah, setelah mengapa, ada yang terakhir ini bagaimana. Nah, bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau sifat tokoh. Nah, bagaimana Indonesia bisa merdeka? Wah, Indonesia sebelum merdeka itu dijajah oleh Belanda selama 350 tahun lamanya itu. Nah, Indonesia itu bangkit, berjuang bersama-sama untuk kemerdekaan Indonesia agar terbebas dari penjajahan, ya. Nah, dibentuklah teks proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia kan, yang dibacakan oleh Bapak Soekarno ya. Nah, jadi teman-teman, untuk membuat daftar pertanyaan itu harus menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, kan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, itu untuk melakukan daftar pertanyaan yang ada di modul yang telah Mister buat. Nah, setelah itu teman-teman buka LK-nya. LK-nya teman-teman lihat di sini lembar kerja siswa pekan 7 yang KD-nya itu atau kompetensi dasarnya itu menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara. Nah, tugas teman-teman baca dulu nih. Nina ingin mengetahui cara perawatan bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Nah, jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Betul kan? Nah, tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Nah, tanaman apa tuh? Bisa tanaman pisang, bisa tanaman buah-buahan tuh, mangga, jeruk, pisang jambu. Nah, kayak lagu. Bisa juga dengan tumbuhan yang lainnya. Misalkan teman-teman di rumah punya tumbuhan apa nih? Nah, silakan teman-teman melakukan wawancara kepada orang tua teman-teman. Nah, hasilnya bisa teman-teman tulis nih di sini di kolom yang sudah Mister buat di sini. Nah, cara mewawancaranya itu harus ada tanyanya. Tanda tanyanya itu seperti yang apa? Seperti yang di halaman kedua ini. Yang ditanyakan itu apa? Kemudian siapa? Kapan? Di mana? Mengapa? Dan bagaimana? Nah, teman-teman tanya tuh. Contohnya, apa nama tumbuhan ini? Nah, siapa yang merawat tanaman ini atau siapa pemilik tumbuhan ini? Nah, kapan tanaman ini dibeli? Nah, di mana tumbuhan ini dapat hidup? Nah, mengapa tumbuhan ini dapat hidup di sini? Nah, bagaimana cara merawatnya? Nah, teman-teman tanya tuh. Lakukan wawancara kepada siapa? Mama teman-teman. Nggak perlu divideokan. Tinggal teman-teman tulis aja hasil wawancaranya di LK teman-teman sini. Jika ini tidak muat bisa di belakangnya, oke? Semangat teman-teman. Oke.
Oke teman-teman, demikian penjelasan dari Mr. Dani. Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kalian mengerti apa yang telah Mr. sampaikan dan dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian. Kurang lebihnya Mr. mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!